Jadi sebagian ulama mengatakan fasadul Yahudiyah juga dimulai min da'wan nasab. Iya, betul. Jadi keturunan Yahudi yang asli Nabi Musa ini kan Nabi Musa sudah berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nasrani yang asli itu masih ketemu bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang asli loh. Yang asli. Yahudi yang asli masih keturunan asli Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini yang asli. Karena Ibrahim sudah doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lah, ini fasadul Yahudiyah ini orang bukan keturunan Yakub bin Ishak ngaku nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Akhirnya Yahudi yang aku Yahudi yang tidak sahih kepada Yakub bin Ishak membunuh Yahudi yang sahih Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Yahudi palsu, Yahudi yang asli dibunuh. Ini mulai dari kapan? Mulai min da'wan nasab. Sama Nasrani juga. Nasrani yang asli seperti Waraqah bin Nawfal yang beramal Rasulullah. Iya, qiblat tabdil, qiblat taghir. Ini sahih. Nah, kemudian Nasrani yang palsu mengaku keturunan Yakub bin Ishak padahal bukan. Nah, terjadi Nasrani yang batil akhirnya membunuh Nasrani yang asli. Jadi dakwah nasab ini awalul fasad wa awalul ifsad. Gitu. Susunan sholawat Busyra karya katanya dari Kanjeng Nabi kita, tapi aslinya dari salah satu putranya Habib Hasan Baharun Dalwa. Menurut panjenengan itu susunan kalimatnya mulai dari awal sampai akhirnya itu sesuai apa enggak ya? Menurut jenengan ya? Menurut jenengan. Saya enggak ingin jenengan bela saya. Kalau menurut saya itu masih kurang sreg. Kurang sreg ya? Kurang sreg. Terus misalkan barang siapa membaca sholawat Busyra habis sholat subuh sebanyak 41 kali maka sebanding dengan membaca surat Yasin dalam hal mengabulkan hajat. Jadi 41 kali membaca sholawat Busyra itu sama dengan membaca surat Yasin 41 kali. Surat Yasin sampai 83 ayat loh ya, enggak hanya Yasin itu. Sampai 83 ayat selama sebanyak 41 kali itu bagaimana? Bandingannya kok sampai surat Yasin itu ya. Menurut panjenengan bagaimana? Sesuai atau enggaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, Romo Kiai Haji Umar Ja'far nih. Umar bin Toha bin Rois. Romo Kiai Haji Umar bin Toha bin Rois, asli dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tapi sering di Jakarta, di Ancol, Jakarta Utara. Dan alhamdulillah malam hari ini bersama dengan kita untuk berbincang bersama, berdiskusi tentang segala hal tentang ilmu agama dan ilmu untuk kehidupan kita untuk kini dan nantinya. Kita malam hari ini secara spontan tanpa ada briefing, setting, apalagi branding terlebih dahulu mengudara berjumpa dengan panjenengan semua tanpa rencana yang sudah kami siapkan beberapa jam yang lalu. Karena ini mendadak, maka kami akan menyampaikan dan yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Umar juga nantinya asli tanpa settingan, tanpa permintaan juga dari saya kepada beliaunya. Beliau adalah sosok senior dari jamaah tabligh.
Jamaah Tabligh itu sekarang sentral dari Pondok Temboro Magetan ya ini. Tapi di Jakarta juga ada Kebun Jeruk ya, dan cabangnya ya di Ancol. seluruh Indonesia. Ancol juga khususnya yang beliau tempati saat ini. Beliau seperti Pak Warsita Wijaya yang sering bertanya kepada kami, apakah kami membenci atau menyalahkan JT ini? Ya tidak, sama umat Islam. Walaupun beda mazhab itu nggak masalah, ya, nggak begitu mencolok perbedaannya. Dan perbedaan ini bisa menjadi rahmah asalkan disatukan dengan misi dan visi yang saling toleransi, saling menghargai. Nah, beliau Kiai Haji Umar ini sudah melalang buana ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai di pusat JT India sana, di Nizamiyah ya iki. Iya. Nizamiyah. Dan beliau pernah ke Papua, kemana-mana seluruh Indonesia apalagi. Beliau seorang pengarang kitab secara wa'allamnahu min ladunna ilma, sesuai dengan yang ada dalam surat Kahfi yang kita baca bersama. Beliau ketika diam ya, zikirnya itu dengan menulis. Ya, menulis kitab karya beliaunya sendiri atas hidayah petunjuk insting dari Allah Ta'ala. Dan bahkan beliau juga pernah bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi 70 kali. Ada beberapa kalinya yang yakozotan ya ini. Nah, ini nanti kita bahas bersama. Ini bagaimana? Ini akan luar biasa diskusi kita malam hari ini. Dan beliau juga pernah berjumpa dengan Allah Ta'ala. Lah, ini seperti apa perjumpaannya? Apakah seperti mi'rajnya Al-Faqihil Muqaddam atau bagaimana? Kita akan kupas bersama dari beliaunya. Monggo Yai, para pemirsa panjenengan sapa semua, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang kita bicarakan ini di atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum. Saya sering berpikir bahwa kira-kira tahun 1918 Masehi 1918. Masehi itu Ki Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Okay. Nah, 12 ya. 12 ya. Okay. 12 itu mendirikan Muhammadiyah. Nah, 1920 Maulana Ilyas rahmatullah alaih dari India, seorang hamilul Quran, seorang muhaddits, seorang sufi, seorang ghani, seorang zahid, mujahid. Beliau berangkat haji ke Mekah yang berapa kalinya dengan niat ingin mati di Mekah. Karena berjuang berbagai macam cara, ujungnya gagal. Ujungnya gagal menurut pendapat beliau. Okay. Di tengah-tengah haji, beliau mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ilyas, aradta an tamuta fi Makkah? La, farji ilal Hind tad'un nas kama kanat ashabi yad'un nas ilal huda. Kata Rasulullah dalam mimpinya, Ilyas, kamu mau mati di India? Mati di Mekah? Jangan, pulang sana ke India, berdakwah seperti sahabatku dakwah para manusia, mengajak kepada petunjuk. Kama qala Rasulullah. Ilyas selesai haji, pulanglah ke India di tahun 1920. Dia terus berpikir bagaimana Sayyidina Abu Bakar berdakwah, bagaimana Sayyidina Umar berdakwah, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, agar sahabat dipelajari. Sampai untuk mengenalkan ini, orang-orang kuli dari kampung datang ke New Delhi, ke masjid, tanya, kamu kalau kerja
sehari dibayar berapa? Umpamanya 100.000. Kamu di sini baca Riyadhus Shalihin sehari saya bayar 100.000 dalam mengenalkan ini. Sampai Maulana Ilyas kan orang kaya, abahnya Maulana Ismail itu orang kaya, dihabiskan untuk ini. Nah ini selama 10 tahun berarti 1930. Oke, Itu dapat orang 10. Baru orang 10. 10 tahun itu dapat orang 10. Itu menghabiskan segala-galanya. Lah, sudah itu para jamaah hadanallahu yakum ajma'in wa as'adanallahu yakum ajma'in. 10 berangkatlah keluar 3 hari. Khuruj. Iya, khuruj 3 hari. Tahun 1930. Dikala jamaah keluar 3 hari, jamaah berangkat mulai itu jadab. Loncat-loncat di masjid itu, loncat-loncat jadab. Gak sadar diri, nuding ini tempatnya orang Arab, ini tempatnya orang Cina, ini tempatnya orang Amerika, ini tempatnya orang Asia, ini tempatnya orang Indonesia. Sekarang nyata semua. Nah selesai itu Maulana Ilyas tahun 1930 haji lagi. Haji lagi. Lah di tengah-tengah 1926 NU berdiri. Ya kan? Dan tidak jauh Ikhwanul Muslimin juga berdiri. Ikhwanul Muslimin. Tidak jauh dari itu. Jadi Muhammadiyah, Dakwah wal Khuruj, NU, Hasan al-Banna, ini 4 orang besar ini semua mewarnai kehidupan umat. Nah, tahun 1930 Maulana Ilyas haji lagi rahmatullah alaih. Mimpi lagi ketemu Rasulullah. Apa isinya? Isinya, ya Ilyas, udkhul fi qabri. Masuk di kuburan saya. Di Madinah itu? Iya. Nah selesai haji, dia, loh bagaimana bisa masuk ke makam Rasulullah? Kan dijaga ketat. Dijaga ketat. Akhirnya punya omong ketemu Sayyid Ahmad Al-Madani Al-Husaini, Mufti Madinah fi dzalika zaman. Zaman itu. Iya, tahun 30. Akhirnya mulai cerita, ya Sayyid Ahmad Al-Madani, anak begini-begini. Kata Sayyid Ahmad Al-Madani Al-Husaini, mana bisa Ilyas? Itu yang megang kunci adalah orang Wahabi. Tapi saya nggak putus asa Ilyas, coba saya akan negosiasi. Ketemulah sama orang yang pegang kunci kuburan Rasulullah yang mulia. Apa? Dibuka. Ilyas masuk ke dalam makam. Khusus untuk beliau. Lalu ketika berada di dalam makam, di pagar tembok khusus makam itu, gimana? Ada kejadian seperti apa? Ini pemikiran saya bersyair Arab. Wa husnu dhanni billahi anna Ilyasana. Bakar apa itu ya? Bakar Tawil ya. Wa husnu dhanni billahi anna Ilyasana ra'al Mustafa Muhammadan fi yaqdatihi wa a'ta sitta haqa'iqa tashharu fina bayana hidayatir ruju'i biqawlihi qultu inna rushda wal huda wal barakati fi syural alami thabitina fi nurihi. Jadi husnudzon kita Maulana Ilyas melihat Rasulullah ya qadha. Ya iyalah di makamnya ya qadha. Rasulullah memberikan 6 hakikat. Hakikatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hakikatul salati bil khusyu'i wal khudu', hakikatul ilmi ma'a dzikri, hakikatul ikramul muslimin, hakikatul ikhlasun niyah atau tasahih niyah, hakikatul da'wah tabligh wal khudu' bisabilillah. Jadi yang ke-6 ini, poin ke-6 ini. Iya, 6. Dan 5 amalan maqami. Wakilah besar usul-usul dakwahnya. Musyawarah harian, ta'lim rumah, ta'lim masjid, jolas 2 2,5 jam dakwah, dan nusrah jamaah yang datang. Ini tek min lafzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan belighu anni walau ayatan. Anni atas sama aku, hatta kalamuka huwa kalami. Tapi ini apakah sekedar asumsinya Ilyas sendiri atau apa benar kejadiannya ada saksinya ya?
Saya waktu khuruj di Pakistan itu ada seorang maulana membaca menerangkan seperti ini di kereta dengan bahasa Arab. Saya kedua ke Balochistan, jauh dekat Afghanistan. Di kereta membacakan ini tadi. Maka kaidah dalam ilmu tasawuf, jikalau orang jumpa Rasulullah yaqadha, dalam hadis man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdha. Ini ya, bukan yaqdha nanti di akhirat, enggak, di dunia bisa. Maka dalam ilmu tasawuf, apabila orang mencapai makom 999, 1000 kurang 1, ra'al Mustafa yaqadhatan. Yai sendiri juga pernah ya kalau Pernah 2 kali. Hebat. Kalau saya nggak pernah ya. Jadi tingkatannya jauh, jauh. Jadi jauh beda itu nggak apa-apa. Jadi ini untuk para pemirsa semua bahwa memang channel kita ini beda ya, karena menyatukan perbedaan yang ada. Tapi tetap dalam satu tujuan yang sama, ya lillahi ta'ala, ridhillahi ta'ala. Terus ya lanjut. Jadi kaidahnya, apabila orang melihat baginda yaqadha, ini akan mendunia. Apa yang terjadi ini mendunia. Seperti Sabtu Jilani. Sebenarnya yaqadha itu bukan torekohnya, tapi khutbahnya. Di Sabtu Jilani itu setelahnya pulang dari mengembara, duduk di Irak, akan berbicara kecil-kecilan. Yang datang jami'ul ulama, fusaha Baghdad, kumpul semua. Sampai ketakutan. Tuh, mau kecil-kecilan pun datang semua. Farta. Nah, dalam itu ngelamun Rasulullah datang yaqadhatan kepada Sabtu Jilani. Iftafaq. Wah, cuh 7 kali Rasulullah. Yaqadha ini. Di para pemirsa, iftafaq itu bukalah mulutmu. Iya. Nah, bahasa Arab. Iya, iya. Kalau nggak diterjemah nanti nggak paham. Iya. Jadi sudah Rasulullah pergi. Nah, terus pergi, Sayyidina Ali datang, sama, buka mulutmu 6 kali Sayyidina Ali. Rasulullah berapa kali tadi? 7. Sayyidina Ali 6. Terus berikutnya? Terus takallam, berbicara seperti lautan belantara. Jadi Sabtu Jalil itu yang yaqadha itu khutbahnya, ada 70 khutbahnya beliau. 70. Itu dari yaqadha Rasulullah. Itu mesti mendunia. Gitu. Jadi maka di dalam tasawuf itu ada tarbiyah yang Rasulullah masih hidup. Jadi Rasulullah punya tugas 2. Tablighul ahkamil ammah liqaumin am. Wa tablighul ahkamil khassah liqaumin khass. Lah yang pertama tablighul am liqaumin, ini Rasulullah wafat habis. Tapi tablighul ahkamil khassah li khass, Rasulullah wafat terus jalan. Chemistry jiwa nyambung terus. Iya, seperti ayat wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la. Jadi seperti contoh dalam Sahih Bukhari, ya, baginda Nabi Mi'raj, turun dari Mi'raj ketemu Nabi Musa kan? Nabi Musa sudah mati belum? Sudah mati ribuan tahun yang lalu. Bagi Muhammad masih hayun fi syahadah, Nabi Musa sudah tufiya mundu alfi sana. Ini namanya tarbiyah barzakhiyah Nabi Musa kepada baginda Muhammad. Muhammad, dapat apa kamu dari Allah? Dapat 50 waktu ya Musa untukku dan umatku. Oh, nggak kuat, minta keringanan. Dalam hadis kan ada yang kurangi 5. Ini namanya tarbiyah barzakhiyah bin Musa li Muhammadin. Coba kalau orang tidak percaya tarbiyah barzakhiyah, sholatnya harus 50 waktu. Nah, ini artinya ini Allah baginda Muhammad mentarbiyah Maulana Ilyas, tarbiyah barzakhiyah seperti kepada Rasulullah. Jadi tarbiyah saya itu begitu. Terima kasih Yai Dimah yang sangat-sangat berbobot sekali. Padahal baru mukadimah ini cerita tentang Syekh Ilyas Al-Kandahlawi, pendiri dari jamaah tabligh yang beliau selami ya selama hidupnya Romo Yai Umar ini. Kita tadi sudah mendengar bersama. Nah, ini nanti kita akan kolaborasi juga dengan para pemirsa. Pak Lencai Bonja ini tanya, Ustadz Dery Sulaiman itu kan ya jamaah tabligh ya ini. Tapi beliau kok dekat dengan Habaib, beda dengan panjenengannya. Ini bagaimana alasannya?
Apakah gara-gara hidayah? Ya kalau dibandingkan keilmuan ya lebih alim panjenengan, nggih saya enggak istilahnya menilai ngawur gitu ya enggak. Nanti mungkin Ustadz Dery Sulaiman ini mendengar atau melihat video kita, maka harus mengikuti beliaunya. Beliau yang alim dan alamah, pengarang kitab yang khuruj ke seluruh penjuru dunia ini ya, dan bahkan sampai wirai sebegitunya pun tertarik dengan kajian nasab dari kita ya, Yai Imaduddin Usman Al-Bantani, ya Gus Abbas dan semuanya. Jadi bukti bahwa beliau tidak mau taklid buta. Maka beliau bertanya ke Yai Imad dan bahkan datang silaturahmi ke Surabaya ini. Luar biasa ya, luar biasa. Nah ini hubungan yang sangat harmonis antara Jamaah Tabligh, walaupun kemarin itu di Temborokan ya multaqo acara yang diselenggarakan oleh Naat ya, Nakobah Ansab Aulia Autis'a. Walaupun di sana belum menghasilkan butir-butir yang 100% mendukung perjuangan kita, tetapi paling enggak sudah ada clue-clue yang 90% itu ya membela hak dan martabat bangsa kita. Ini sangat luar biasa. Para pemirsa semua, Bang Jampeng Ba'alawi menghilangkan dan menghapus sejarah para pejuang pribumi, itulah kezaliman Ba'alawi. Bin Bas, alhamdulillah mantap ya, semoga bisa menghadirkan ormas-ormas Islam lain agar memperkaya sudut pandang. Salam lazim dari Pontianak. Nggih Bin Bas, kita ini channel kita sangat luar biasa, maka sebarkan kemana-mana. Jadi nanti kalau kita adu data, adu ilmu dengan beliaunya saya kalah jelas. Tapi kalau masalah nasab dan sejarah, saya nggak sombong, menang saya. Tapi kalau dalam masalah fikih, masalah ilmu nahwu sorok, beliau kelasnya pengarang kitab. Seperti Kiai Haji Imaduddin Usman, kelasnya pengarang kitab, bukan pembaca kitab. Kalau hanya penelaah pembaca saja nggak bisa beda. Karena sebab itu saya ingin tanya kepada Yai Umar, kenapa panjenengan tertarik untuk meneliti, mengetahui nasabnya Ba'alawi? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, Al-Hadis banyak tentang anjuran untuk kita mencintai kepada kerabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ajra illa al-mawaddata fil qurba. Dalam hadis-hadis banyak. Nurul Absar fi Ma'udubid Akhya itu banyak tentang mulianya Dzurriyyatul Mustafa. Tapi kan ditahqiq dulu. Man huwa Dzurriyyatul Mustafa wa man laisa bi Dzurriyyatul Mustafa. Harus jelas. Harus tahqiq. Kalau tidak tahqiq, ya nanti akan kacau. Kita akan mencintai, menjunjung tinggi Dzurriyyatul Mustafa, termasuk Wali 9, termasuk Syekh Abdul Jilani, Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Itu min ahlil bait, al-akhyar, al-abrar. Tapi kita kan tahu dulu. Kalau belum tahu nanti salah letak. Jadi kita tahu, maka Ki Umar ditanya, bagaimana nasab Ba'alawi? Saya ini masih taklid kepada Ki Imaduddin Al-Bantani dan masih taklid kepada Yang Mulia Ki Nur Ihya Surabaya, karena saya ini belum tahu kitabnya. Gitu. Sama-sama belajar. Sama-sama. Jadi saya datang ke sini ya mau tanya kitab-kitabnya gitu. Jadi saya masih taklid. Bahkan saya itu pernah ngomong begini dengan teman-teman saya. Itu Kutubul Ansab itu mesti di-print, difotokopi, dibagikan ulama-ulama sehingga ulama itu ikut membaca itu. Tapi nggak ada yang respon. Saya datang ke sini ya, memang saya melihat Ki Nur Ihya dalam HP itu, saya jatuh cinta karena teliti dalam mengungkap itu, supaya tahu siapakah Dzurriyyatul Mustafa kita cintai, kita muliakan. Kalau yang bukan ya cukup syaraful Islam saja. Syaraful ilmi juga, syaraful ilmi, menghormati karena ilmunya. Iya, ilmunya. Gitu. Kalau saya melihat ya, mohon maaf saya bukan peramal ya, bukan tukang baca isi hati
koneksi pemikiran orang ya. Jenengan itu masih ada hubungan ya. Jika diteliti dirunut ke atas itu ya Kanjeng Nabi kita. Gitu. Ya sampai Syarif Hidayatullah ya ini. Ada nggih? Ada. Ada. Maulana Maghribi ada. Maulana Maghribi juga malah yang ya ini Sunan Kalijogo, Sunan Muria ada. Sunan Muria. Tapi jenengan seandainya nggak dipanggil Syarif atau saya ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Malah kami ini takut kalau, Masya Allah, takut dipanggil beban Syarif, gitu ya? beban itu. Karena begitu Rasulullah, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Imam Hasan, begitu Masya Allah, kitanya di sini malu kita itu. Berarti nggak membanggakan saya ini darah suci Nabi. Terus jenengan juga laksanakan syariat tatanan agama ya sesuai dengan aturan yang ada ya ini. Iya. Tidak minta dikhususkan walaupun jenengan makom khawas misalkan nggak perlu nggih. Saya berhak untuk mencuri, boleh berzina, boleh nggak apa-apa itu karena saya kan khusus. Misalkan begitu enggak ya ini? Enggak. Nah ini sangat berbeda para pemirsa, sangat berbeda. Oleh sebab itu nanti Pak Insya Allah ya kalau buku saya ini masih proses terbit, nanti kalau sudah jadi panjenengan akan saya minta alamatnya untuk kami kirimkan ke dalam panjenengan di sana. Jadi itu hasil bukan karya saya, semuanya dari Allah Ta'ala. Begitu juga bukan tulisan dari Kiai Gus Haji Jazuli saja, tapi karena hidayah dari Allah Ta'ala. Sama-sama kita ini sekedar menyampaikan amanah ilmu, harta tahta, semuanya keturunan kita itu titipan Allah Ta'ala semata. Jadi kita tidak boleh mengakuinya milik kita sendiri, enggak. Pak Ahmad Kahuripan sah, Kaharudin sah. Sebenarnya cluenya sudah jelas. Jika waliullah yang sejati seperti Gus Dur, makamnya ditulis makam waliullah. Kalau yang framing kayak Al-Kaf sudah nampak. Ibaratul lalu polemik nasab sudah beberapa tahun. Kenapa PBNU diam? Pemerintah membisu terus tugas mereka itu apa? Siap. Kemarin Ketua PBNU sudah berziarah setelah bertemu dengan Kasepuan PWI Pusat ya. Terus ziarah ke Tuban, makan Mas Sunan Bonang, biar tahu. Dikira kita ini tukang ngompor-ngompori ya, tukang adu domba. Biar tahu di sana itu ada makam Habib-Habib banyak di sekitarnya makam Mas Sunan Bonang di Kutorejo, Tuban kota itu. Nah ini Bu Barotul Hawa, insya Allah semoga beliau Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf terbuka hatinya, biar tidak merem terus ya matanya. Mohon maaf gitu. Nah, ini beliau taklid kepada saya itu saya nggak mau ditaklidi. Karena apa? Kita harus sama-sama tahu ya. Dalam arti berbagi, sama-sama berbagi bahwa pengetahuan sekaligus pemahaman tentang nasab habaib Alawi yang kita kaji selama ini itu ya bersumber dari perintah Allah Ta'ala, ya perintah Kanjeng Nabi kita, ya berdasarkan tuntunan Quran, hadis, ijma, qiyas semua. Jadi nggak ngawur itu ya, enggak. Ada catatan nasab mulai sahabat Umar itu sudah ada, sampai kitab nasab Quraisy Mus'ab Az-Zubairi, sampai kitab Sirus Silsilah Al-Alawiyah dan bagian lain dari catatan Ahlul Bait ya, Duriyah Rasulillah yang asli, sampai pada kitab-kitab setelahnya ya, sampai kitab terbaru sekarang ini yang mencatat tentang Duriyah, Itrah, Qarobah, Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ada Asyirah juga, semua ada tercatat di situ. Jadi berdasarkan itulah kami harus menyampaikan apa adanya walaupun pahit didengar, dirasa oleh semua. Nah, seperti yang Pak Yai Umar sampaikan tadi, walaupun beliau ahli kitab ya, ngarang. Beliau dari Jakarta ke Surabaya berhasil mengarang, nulis kitab ini, Fathul Mu'in malah. Tapi judulnya Tambihul Ghafilin wa Targhibul Mustaiqidhin wa Taqwiyatul Muhibbin fi sholati ala sayyidil anbiya wal mursalin wa fi kalamihi wa hadithihi an-nuril mubin wa fil manquli min kitabi Fathil Mu'in. Katabahu al-fakir ilallahi al-khaliq ar-razzaq al-malik wal-malik Abu Muhammad al-Mustafa. Jadi bapaknya
Gus Muhammad Al-Mustofai, beliau ada di depan kita, putra beliau nama Yai Umar, yakni bernama Yai Umar bin Toha bin Rois Asy-Syafi'i. Jadi mazhab beliau itu ya Asy-Syafi'i, ya Al-Maliki, ya mazhab Maliki juga, Al-Hanafi juga mazhab Hanafi juga, Al-Qadiri, torekohnya Al-Qadiriyah ya ini. Al-Qadiriyah Al-Hambali juga sama saja. An-Naqsabandi juga, Asy-Syadzili, At-Tijani, tapi lebih dominan Tijaninya ya. Tijaninya. Al-Khuruji itu khuruj keluar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari. Ini asumsi dari jamaah tabligh, ya khuruj namanya. Keluar dari rumah bisa 3 hari, 7 hari, pakai ganjil sampai 40 hari ya ini. Dan bahkan jenengan khuruj keluar negeri juga ya ini. Ke Papua juga? Iya, ke Papua juga nggih. Jadi jenengan ini selevel dengan Tengku Zulkarnain atau bagaimana ya? pernah keluar 3 hari bareng. Bareng? Iya, bareng. Di mana ya? Kemana? Keluar di Medan. Di Medan. Di Medan. Oh, rumahnya beliau kan Medan ya? Iya, orang Medan. Rahimahullah. Ja'ala qabrahu rawdatan min riyadil jinnah. Amin. Jadi para pemirsa, beliau pernah khuruj bersama dengan Tengku Zulkarnain. Nggih. Al-Khuruji, jadi Al-Khuruji ya jamaah tabligh JT. Jadi Pak Warsita Wijaya nonton nggak malam hari ini. Ghafarahumullahu wa hadahum wa as'adahum fid daraini wal muslimin. Ini tulisan beliau ini. Saya baca. Jadi sampai isinya selawat-selawat juga. Ya, ada fikihnya juga ya ini. Iya. Tasawuf juga. Jadi campur antara fikih, tauhid dan tasawuf. Ya lengkap, bahkan amaliyah sholawat. Nah ini ya yang paling penting saya mau tanya, karena jenengan berhasil merangkai kata, sudah pernah belajar ilmu mantek ma'ani ya, badik bayan, dan bahkan ilmu arut juga kayaknya. Jadi susunan sholawat Busyra karya katanya dari Kanjeng Nabi kita, tapi aslinya dari salah satu putranya Habib Hasan Baharun Dalwa. Menurut panjenengan itu susunan kalimatnya mulai dari awal sampai akhirnya itu sesuai apa enggak ya? Menurut jenengan ya? Menurut jenengan. Saya enggak ingin jenengan bela saya. Kalau menurut saya itu masih kurang sreg. Kurang sreg ya? Kurang sreg. Terus misalkan barang siapa membaca sholawat Busyra habis sholat subuh sebanyak 41 kali, maka sebanding dengan membaca surat Yasin dalam hal mengabulkan hajat. Jadi 41 kali membaca sholawat Busyra itu sama dengan membaca surat Yasin 41 kali. Surat Yasin sampai 83 ayat loh ya, enggak hanya Yasin itu. Sampai 83 ayat selama sebanyak 41 kali itu bagaimana? Bandingannya kok sampai surat Yasin itu ya. Menurut panjenengan bagaimana? Sesuai atau enggak? Fihi nadharun di situ. Ada tergantung. Jadi ada angan-angan yang belum pas lah, karena semudah itu kan dalam hadis kan, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam wa fadlillahi ala khalqihi. Oh, jauh. Jadi utamanya kalamullah Al-Quran dengan kalamnya selain min khalqihi itu seperti utamanya Allah dengan makhluknya. Jauh sekali. Hadis itu. Jadi jangan semudah itu mengatakan begitu. Nah ini dia sendiri yang ahli sholawat. Tadi saya melihat kitab yang jenengan bawa itu kitab karya dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Iya. Sa'adatud Darain. Iya, Sa'adatud. 4. Tambihul Anam, Dalailul Khairat, Sa'adatud Darain, Afdhalus Sholawat. Ini 4 ini harus dipelajari semua. Oh, baru pemirsa, beliau itu pecinta sholawat, tetapi bukan sholawat seperti habaib yang harus ada panggungnya, harus ada diskonya, lampunya, harus mengundang jamaah kumpul sholawat, ayo, enggak perlu ya. Tapi ya perlu, tapi enggak terlalu perlu, itu banyak riaknya ya ini. Nah, beliau sangat kemana-mana bawa 4 kitab ini. Saya juga dapat Tambihul Anam satu Quran besar ya. Syekh Abdul Adhum ini besar itu. Terus Dalailul Khairat beserta syarahnya Masyarat,
terus Sa'adatud Darain, terus Afdhalus Shalawat. Ini 4 ini harus dikuasai supaya kita mahabbatur Rasul kuat. Sekarang ini perlu diperbanyak istighfar yang banyak, sholawat yang banyak, dan kalau perlu ada duit sedekah yang banyak. Sekarang. Luar biasa, luar biasa. Pak Densing Enmun hebat juga tuh Kiai Umar. Rujukan mursyidnya banyak amat. Beliau ini umur 11 tahun. Nah ini asumsi saya loh. Asumsi saya. Nanti kita cross check ke beliaunya karena saya nggak ngomong-ngomong settingan dengan beliaunya. Umur belum balik itu beliau sudah bisa dikatakan alim ya ini. Jenengan mondok pertama di Semarang atau di mana? Iya di Kaliwung Kauman. Kaliwung Kendal. Kaliwung kan Kendal gitu. Iya, Kendal. Kendal kaline wungu ngajak kenal karo aku. Biasanya ada tembangan seperti itu. Nah, nggih. Berarti dari Yai Dimyati Rois. Iya, paman itu paman. Yai Dimyati Rois itu paman beliau. Iya, paman adiknya bapak saya yang kelima. Subhanallah. Berarti keluarga Yai Umar ini ada di Brebes juga? Di Brebes ada. Di Brebes juga ada. Itu keturunan Mbah Pangeran Abdul Qadim dari Kesultanan Banten. Dari Banten. Ya, itu. Subhanallah, luar biasa. Nah, putra panjenengan Gus Muhammad Mustafa ya khidmah juga gitu di Kaliwungu situ. Ya mondok Rampung tengriku. Rampung di situ ngajar belajar di situ juga ngajar dan belajar. Nggih. Subhanallah nggih. Jadi banyak silsilah bukan nasab, silsilah keilmuan beliaunya ini dari mana saja. Bahkan pernah ngajar juga di Temboro ya jenengan? Iya, 3 tahun. Di Temboro itu gudangnya ilmu jenengan ngajar di sana? Iya. 3 tahun. Subhanallah. Pada waktu Yai Uzair masih hidup. Masih hidup. Subhanallah. Ngajar apa ya kitab? Muhadzab kelas 8. Kitab Muhadzab? Ya kelas 8. Oh, kitab Muhadzab. ini besar. Abu Ishaq Syarazi. Terus Fathul Wahab kelas 7. Fathul Wahab ini kelas 7. kitab yang ringkas ya. Fikih yang paling ringkas sebelum yang kitab-kitab fikih panjang ini sudah ini mentok. Gitu. Al-Makhluf Sarah Jawharul Maknun. Sarah Jawharul Maknun. Itu dulu saya hafal beserta qoluhunya Makhluf itu. Terus Ibnu Aqil. Sarah Alfiyah. Saya hafal itu Alfiyah 1002. Terus Dasuki Tauhid. Nah. Terus semester 14 Masturah itu Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, dan Jawahirul Bukhari. Itu 3 tahun itu di Tembor. Luar biasa, subhanallah. Subhanallah. Jadi yang beliau Yai Umar ajar ini bukan kitab Nahwu Wadih, Mabadiul Fiqhiyah, bukan kitab-kitab kecil, mohon maaf. Bukan kitab-kitab kecil, tapi kitab-kitab yang levelnya itu level ya di atas aliyah lah kalau menurut sekolah ini. Nah, ternyata ya beliau yang ahli kitab seperti ini juga nggak memiliki kitab-kitab nasab, nggak mengenal kitab misalkan karya Mus'ab Az-Zubairi, Nasab Quraisy misalkan, Sirrus Silsilah Al-Alawiyah, Tahdibul Ansab, Al-Majdi, Al-Fakhri, Umdatut Thalib, Sugro dan Kubro, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Tuhfatut Thalib. Nah, nggak punya ya ini? Nggak punya. Ini para pemirsa dan pendengar semua bisa menyimpulkan. Jadi nanti jika ditarik ke belakang, Romo Yai Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Buya Hamka, ya. Tokoh-tokoh ulama kita, Syekh Abdus Somad Al-Palimbani misalkan, Syekh Arsyad Al-Banjari misalkan, Syekh Yusuf Al-Makassari. Apakah punya kitab-kitab seperti yang kita punya? Ya wallahu a'lam. Ini asumsi saya, belum ditemukan. Pada waktu itu belum dicetak, masih berupa manuskrip dan belum dikembangkan karena memang tidak nyana akan terjadi seperti yang di Indonesia. Banyak ba'alawi yang mencoba ya untuk
menekan negara, menguasainya, dan bahkan menguasai spiritualitas bangsa, anak bangsa. Nggih, nggih. Jadi begitu nggih, Raja Horeg Gavin mah lewat. Enggak, Pak Gavin ini juga Habib kok. Habib Gavin namanya nggih. Pak Zaki tetangga saya banyak. Pak Kodrat, kejadian ini adalah sebuah refleksi dari sejarah sebelum manusia diciptakan. Setan-setan sudah melakukan pencurian data dari langit. Nah ini saya akan tanya sesuai dengan komentar dari Pak Kodrat, Pak Yai Umar. Setan-setan mencuri data dari langit setelah Rasulullah dilahirkan itu sudah tidak seleluasa sebelumnya, ya ini. Nah, terus seperti apa yang Pak Yai sampaikan tadi, Syekh Ilyas Al-Kandahlawi ya bertemu dengan Kanjeng Nabi secara yaqadzati di dalam lingkup makam beliau Rasuli di Madinah ini. Lah ini makamnya ini makam tadi makam barzah, makam tarbiyah barzakhiyah, tarbiyah pendidikan barzakhiyah. Jadi semenjak tahun 700 Hijriah, Syekh Abdul Hasan Ali Al-Mursifi atau Al-Marsofi beliau wafat. Ini terjadi kekacauan yang tidak mursyid ngaku mursyid, cari dunia dan banyak pengikut. Jadi sanadul zahir fi syariat fitrah itu rancu. Ini mengundang adanya tarbiyah barzakhiyah. Jadi tarbiyah barzakhiyah itu karena sanad zahir itu rusak. Karena mursyid gadungan itu pada cari duit. Maka Rasulullah tarbiyah barzakhiyah. Seperti Nabi Musa tadi, Nabi Musa kan sudah ribuan tahun meninggal. Allah hidupkan, ketemu Rasulullah dalam Mi'raj. Muhammad dapat apa dari Allah? Dapat 50 waktu. Kata Nabi Musa, itu berat umat Muhammad saya juga nggak kuat, coba minta keringanan. Jika akhirnya kan Rasulullah naik lagi, ketemu Allah, terus dikurangi. Ini terjadi tarbiyah barzakhiyah. Jadi tarbiyah barzakhiyah ini, ya ini mungkin kalau orang nggak percaya, mungkin nggak kafir, tapi rugi. Ini ranah tasawuf ya. Tasawuf ya. Rugi. Karena orang-orang akabirul aulia, akabirul aqtab, apalagi min ahlil bait asyirafa, itu banyak yang terjadi tarbiyah barzakhiyah. Banyak. Begitu. Cuma tarbiyah barzakhiyah yang berbau khurafah ya, tanpa mengedepankan kaidah syariah, ini menurut Yai apakah boleh atau tidak? Ya itu kalau memang sudah tidak sesuai mizanus syariah, tidak sesuai mizanus syariah, makalnya belum sampai, ya itu bahaya besar, itu dhalun wa mudhillun itu. Sesat menyesatkan. Iya, bahaya besar itu. Itu tadi sebagian ulama Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, Al-Hasan Al-Idrisi Al-Qutbil Kamil, dia mengatakan apabila orang dalam makom iman dan ihsan mencapai 999, 1000 kurang 1, yaral Mustafa Muhammad yaqadzatan la manaman, di situ terjadi tarbiyah barzakhiyah. Melihat langsung Rasulullah secara terjaga, tidak tertidur. Lah, tapi sekarang kan banyak yang ngaku-ngaku ngaku-ngaku saya melihat Rasul, demi Allah Rasulullah berada di sofa gue. Nah ini kan perlu juga adanya tarbiyah barzakhiyah lagi, berarti menata kembali orang-orang yang mengaku-ngaku seperti ini, tidak hanya dari kalangan kiai-kiai, tapi juga dari kalangan semua Ba'alawi. Nah ini penting seperti yang Yai Umar sampaikan tadi, tarbiyah barzakhiyah harus sampai makom iman dan ihsan 999, 1000 kurang 1, itu baru yaqadzahnya sahih. Termasuk yang paling penting itu tarkut dunia wal jah wal ya diantaranya. Kalau berarti kalau masih ta'alluq dengan dunia berarti nggak mungkin ya ini. Oh berat itu syai'un azim, itu syai'un azim, luar biasa, syai'un azim. Karena tarbiyah barzakhiyah ini apa yang terjadi itu akan dampaknya mendunia itu. Mendunia. Ya mungkin bahasa nasab di Indonesia ini ya akan mendunia juga. Sampai Rusia nanti kita tunggu diundang oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sana untuk mendamaikan dengan Ukraina atau bagaimana, kan bisa juga, karena Ukraina ini berada di pihak Yahudi.
Lah, Rusia berada di pihak Nasrani tapi ala Isa bin Maryam. Ortodok berbeda dengan Natalnya Katolik Roma. Jadi Ortodok Rusia berasal dari Kristen Ortodok Yunani. Jadi Vladimir Putin ini ya Kristiani, tapi Kristiani kemungkinan tidak menganggap bahwa Yesus Tuhan. Tapi la ilaha illallah Isa Rasulullah, seperti Musa Rasulullah. Jadi tauhid bisa dikatakan agama tauhid. Dan nanti kalau kita diundang oleh Rusia, kita siap sedia. Tapi kalau kita sedikit percuma ya, karena penguasanya juga dekat dengan Ahmad Fadoa Ba'alawi juga. Nah, ini Dan begini Pak Kiai ya. Jadi sebagian ulama mengatakan fasadul Yahudiyah juga dimulai min da'wan nasab. iya betul. Jadi keturunan Yahudi yang asli Nabi Musa ini kan Nabi Musa sudah berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nasrani yang asli itu masih ketemu bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang asli loh. Yang asli. Yahudi yang asli masih keturunan asli Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini yang asli. Karena Ibrahim sudah doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lah, ini fasadul Yahudiyah ini orang bukan keturunan Yakub bin Ishak ngaku. Nahnu abna'ullah ahibba'uh. Akhirnya Yahudi yang aku Yahudi yang tidak sahih kepada Yakub bin Ishak membunuh Yahudi yang sahih Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Yahudi palsu. Yahudi yang asli dibunuh. Ini mulai dari kapan? Mulai min da'wan nasab. Sama Nasrani juga. Nasrani yang asli seperti Warokoh bin Nawfal Yang beramal Rasulullah. iya, qobla tabdil, qobla taghir. Ini sahih. Lah kemudian Nasrani yang palsu mengaku keturunan Yakub bin Ishak padahal bukan. Nah, terjadi Nasrani yang batil akhirnya membunuh Nasrani yang asli. Jadi dakwah nasab ini awalul fasad wa awalul ifsad. Gitu. Jadi kalau yang Yahudi yang asli, wajnubni wa bina na'budul asnam, kena doanya Nabi Ibrahim kok. Ya Nasrani yang asli kena doa wajnub. Ini kan enggak asli ngaku Yahudi, akhirnya berkuasa. Yahudi yang asli dihabisin, Singkirkan. iya. Nasrani yang palsu ya, yang tidak keturunan ngaku keturunan, yang keturunan Nasrani yang asli, yang keturunan Yakub bin Ibrahim dihabisin. Jadi palsu. Jadi dari dakwah nasab itu awalul fasad wa awalul ifsad. Situ. Jika ini kita tarik kasus di Indonesia ya sama ya. Sama. Jadi awal ngaku-ngaku intisab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai modal. Saya membaca Tarikh Hadramaut Asyasi karya Salah Al-Bakri ya, dari Mesir tapi pernah dari Surabaya juga. Tarikh Hadramaut Asyasi itu ngeri sekali, ngeri. Meneliti keluarga-keluarga yang ada di Hadramaut sana, masuk diantaranya ada Ba'alawi. Ba'alawi itu seperti apa karakteristiknya, termasuk seneng ada di atas, nggak mau ada di bawah. Dari segi tempat duduk, dari segi penghormatan, ya ternyata ya bener. Kejadian yang ada di Hadramaut itu di Indonesia malah luwih nemen, dan model utamanya adalah dakwan nasab tadi. Ngaku-ngaku aku ki nasabe nyambung sampai Kanjeng Nabi kita. Sebagai modal diterima oleh masyarakat. Masyarakat yang tidak percaya dipaksakan untuk percaya. Lah kalau yang asli seperti yang Pak Umar sampaikan kan, jenengan saya panggil kiai atau enggak kan nggak masalah ya. Jenengan tak panggil Pak kan nggak masalah juga gitu loh, nggak masalah. Jadi yang asli itu dipanggil apa, orang percaya atau tidaknya itu nggak ada urusan, nggak masalah, nggak sakit atau malah ngancem-ngancem neraka. Nah, ini luar biasa. Nah, Pak Muhammad Thohir Fakih Ilmu Qodam menyebut anallah dalam kitab apa ya? Banyak. Pertamanya di dalam kitab Al-Jauharus Syafaf. Terus berikutnya ada juga setelah itu kitab Al-Ghuror. Al-Jauharus Syafaf ini karya dari Syekh
Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Terus yang Al-Ghuror karya dari Habib Muhammad bin Ali Khirit, marga Khirit itu Ba'alawi. Lalu disadur lagi oleh Habib Abu Bakar Asyili dalam Al-Mashra'ur Rawi. Lalu disadur lagi oleh Syarhul Ainiyah oleh Habib Zain Al-Habsyi. Lalu disadur lagi oleh kitab-kitab setelahnya termasuk Syarhul Dairah ala tahqiqan salinan dari Muhammadiyah Syihab. Terus begitu Pak. Tadi Pak siapa Pak? Pak Muhammad Thohir. Ada anak Naam anallah fakharra maghsyian. Lalu diteruskan kalau di dalam Mashra'ur Rawi itu lebih lengkap. Dalam kondisi satohat, ya, dalam kondisi tenggelam dalam makrifat misalkan, diingatkan ya Al-Faqihil Muqaddam oleh Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jawabannya apa? Mali nafsun, aku orang duwe jiwa, ya gak mati aku. Bantah ya. Kullu man 'alaiha fan ma ana 'alaiha. Aku ora nang dhuwur bumi, aku nang dhuwur langit, ora iso mati aku. Ora iso fana, aku bakok. Terus kullu syai'in halikun illa wajhah. Ora ana min nuri wajhi. Aku ini sanga nur cahayane Allah, langsung dzatullah. Oh, ini begitu nggih. Al-Mashra'ur Rawi sudah kami bagi 2,5 tahun yang lalu. Jenengan buka lagi di channel ini. Subhanallah, luar biasa. Malam hari ini kami berbincang dengan seorang mu'alif kitab ya, yang luar biasa dan memiliki pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Di antaranya, Yai pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi berapa kali ya? Mimpin 70 kali. 70 kali. Yang yaqodzah berapa? 2 kali. Yaqodzahnya 2 kali. Yang ketemu Allah ya? 4 kali. Ketemu Allah 4 kali. Kalau saya berkali-kali. Berkali-kali ya, tapi ya lebih tinggi beliaunya. Jadi ya ini pengalaman spiritual seseorang. Tapi jenengan kan tidak menceritakan kepada khalayak umum untuk mempercayai dan memaksakan, enggak ya ini? Seandainya orang nggak percaya ini ada yang jadi nggak percaya nggak apa-apa kan? Ini kan pengalaman pribadi namanya gitu. Subhanallah. Sebagai bukti bahwa Imam Abu Hanifah itu mimpi ketemu Allah 100 kali. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad bin Hanbal mimpi ketemu Allah 100 kali juga. 100 kali juga. Terus Imam Syafi'i? Allah alam itu. Allah alam. Imam Ghazali? Iya, Ahmad itu 100 kali. 100 kali. Subhanallah. Para pemirsa berapa kali? Mungkin ada yang tulis di komentar ini, monggo. Mungkin 1000 kali atau berapa kali, monggo. Jadi pengalaman orang itu macam-macam. Ya, kita nggak bisa secara pribadi lah, ini secara pribadi menyalahkan orang yang memiliki pengalaman seperti Yai Umar ini. Tapi kalau secara umum misalkan ya, ke khalayak awam ya, masyarakat awam terus dipaksakan untuk percaya ini memiliki karomah. Saya mimpi bertemu Rasulullah itu 1000 kali. Makom saya ini sudah makom yang tadi 999 kurang 1 1000-nya gitu. Baru yaqodzah saya ketemu dengan Rasulullah. Panjenengan wajib percaya. Kalau tidak percaya kepada saya, berarti jenengan kualat neraka. Ya, jadi nggak seperti itu para pemirsa, itu nggak seperti itu. Biasanya akan lebih bijaksana, mawas diri, menjaga. Lah karena beliaunya terbuka kan karena ketemu dengan saya malam hari inilah. Ya, karena saya juga diangkat oleh udara menuju ke tempat panjenengan semua. Jadi apa boleh buat, ini bagian daripada pengalaman spiritual seseorang. Nggih. Pak Muhammad Nur, malam Pak Karet Nur ya. Muntilan hadir dan amik nyimei. Insyaallah Pak ya keluarga Melayu terus nggih amin matur suwun. Pak VNGT, grandong impor kerjaannya menipu dan menakut-nakuti, laknat kualat itu pun bagian dari tipuannya juga karena nggak ada yang kualat oleh grandong impor itu. Nggih. Grandong itu kan makhluk mitologi ya, seperti Gandarwa ya. Nah, ini saya mau tanya pada Yai Umar. Waktu panjenengan khuruj ke luar negeri, ke dalam negeri, itu niat panjenengan itu
intisyarul ilmi, dakwah islami, mencari ridho ilahi, atau bagaimana ya maksudnya? Ya, diantaranya ya pertama memperbaiki diri, Memperbaiki diri. ya, supaya diri saya semakin takwa kepada Allah. Yang kedua, supaya hidayah tersebar di mana-mana. Gitu. Karena saya baca di dalam Mishkatul Masabih. Jadi Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i itu mengarang Masabihus Sunnah. Masabihus Sunnah. 8 jilid atau 7 jilid. Yang kemudian dimatangkan oleh Khatib At-Tabrizi Asy-Syafi'i menjadi Mishkatul Masabih, 4 jilid. Mishkah. Ya. Di situ saya temukan di dalam Mishkatul Masabih hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum fi zamanin man taraka usyra ma umira bihi halak, Rusak. thumma ya'ti zamanun man amila bi usyri ma umira bihi najah. Rawahu Tirmidzi sahihun jiddan. Jadi dalam hadis itu an Abu Hurairah, hadis Rawahu Tirmidzi yang diungkap dalam kitab Mishkatul Masabih. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sesungguhnya sahabatku, kalian di dalam zaman barang siapa meninggalkan 1/10, mengamalkan 90% berarti kan halak, akan binasa. Saking dahsyatnya wahyu dan tarbiyah Muhammad itu dahsyat, sehingga kalau mengamalkan 90%, meninggal 10%, binasa. Semua yati zamanun man amila usrama umira bihi najah. Kemudian datang generasi zaman sekarang ini. Barang siapa mengamalkan 10% dari yang diperintah, selamat. Makanya sebulan 30 hari, 27 hari di rumah, 3 hari khurus. Nah, di sini 10%. 10%. 1 tahun 40 hari. Nah, di sini najah. Selamat. Nah, jadi kalau tidak mengamalkan ini, nanti enggak najah. Najah, selamat, beruntung, selamat saja. Iya. Ini kuat sekali nih dalam Mishkatul Masabih, sahihun jiddan. Jadi Masya Allah, ini manfaatnya besar sekali. Saya kemana-mana, kemarin pulang dari Medan, Masya Allah 20 hari di Medan, 20 hari di Jakarta Pusat. Masya Allah, intifa'an aziman. Saya banyak menangis sampai matanya celong. Karena apa? Karena cinta kepada umat. Lahir cinta. Harapan jenengan kepada umat. Ya, bagaimana supaya umat ini dapat hidayah, tambah baik, dimaafin Allah, Islam kuat gitu, menyatu, gitulah termasuk. Jadi Masya Allah, luar biasa, manfaatnya besar sekali. Ya susah dibicarakan, diibaratkan susah, manfaatnya besar sekali. Saya pernah keluar setahun 90, keluar ke Malaysia 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan Malaysia. Malaysia yang Sabah Sarawak atau yang Malaysia Johor? Dari Johor sampai ke Kota Baru, perbatasan Thailand. Sampai iya, sampai ke Thailand seminggu. Ini yang kedua kalinya. Itu waktu saya keluar, Masya Allah, wah susah dibicarakan. Orang taubat itu banyak sekali, Allah kasih hidayah pada mereka. Jadi amalan ini saya merasa semakin cinta kepada umat. Cinta sayang kepada umat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW waktu mau meninggal, apa yang diomongin? Ummati, as-salah, an-nisa, wa ma malakat yaminukum. Sayangnya kepada umat. Dan nanti dalam bangkit dari kubur, ketemu Jibril, apa yang baginda Muhammad katakan? Ya Jibril, aina tarakta ummati? Saking cintanya kepada umat. Maka, tapi ini walaupun kitabnya Pak Alawi dalam Itikar, Salasilul Itikar ya, kanak-kanak, itu di situ ada keterangan. Ya Pak Alawi kan nasabnya, kalau ilmunya kan nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Yang penting ilmunya sesuai dengan standar syariat. Iya. Itu di situ Nabi Musa
menemukan Lauhul Mahfuz umat Muhammad ini begitu mulia, begini. Kata Nabi Musa, ya Allah jadikan umatku. Kata Allah, bukan, itu umatnya Nabi Ahmad. Terus sampai terakhir umat, ya Allah jadikan, bukan, itu umatnya Nabi Ahmad. Di situ inna fadla ummati Ahmad ala sairil umam kafadlillahi ala khalqihi. Di situ ada keterangan. Berarti kita ini harus menggarap umat ini dengan mengasah, mengasih, mengasuh, cinta kasih. Itulah Khuruj itu melahirkan seperti itu. Gitu. Cinta kasih kepada umat. Ibaratnya, masya Allah. Jadi kalau menurut penilaian saya sendiri ya saya kan belum bisa khurut seperti panjenengan tapi khurut saya ini melalui udara seperti ini. Jadi yang nonton langsung live 2000, nanti ditonton sampai 100.000 ya nanti suatu saat juga khurut offline dan khurut online sama-sama karena menyesuaikan kondisi zaman kan, jangkauannya lebih luas. Terus tentang amaliyah panjenengan ya ini seperti torekoh. Jadi jamaah tabligh itu saya menilainya seperti torekoh, ya man salaka torikon itu yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah atau bihi torikon ilal jannah. Itu ya beda-beda. Cuma kadang-kadang yang saya sendiri mengalami sendiri peristiwa banyak di antara anggota JT itu yang ngaji dulu ya ilmunya itu ya belum saatnya lah, baru tobat langsung kurut, bawahnya keliru gitu. Perundune wundu ora ngerti misalkan ya, sing batal wundu ya ora weruh ya, terus furudul ghusli juga nggak mau tahu ya, terus langsung dakwah lah. Kadang-kadang tantangan di lapangan akhirnya dibantah, terus yang lulusan-lulusan pondok ngaji maneh akhirnya tukaran ya ilah. Nah kalau yang turut itu seperti jenengan ya nggak kalah jenengan, berani menampilkan kitabnya ini, dasarnya ini. Kalau yang kurut ini ilmunya cuma ya sebatas dialog dengan Pak Alawi ya. Jenengan pernah diskusi dengan Pak Alawi ya? Enggak. Waktu kurut belum pernah ya? Enggak. Karena memang yang saya ketahui Pak Alawi sekarang yang belum mendapatkan hidayah dengan JT yang belum mendapatkan hidayah pula itu gini, dempetan gini, huhum wahum kahata ini kahata ini nempel ya ini kan perlu hidayah itu tadi, doa Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Kita mendoakan ya sama seperti misalkan Diri Sulaiman ya, saya doakan semoga tersadarkan. Jangan terlalu dekat dengan Mas Umar bin Hafid. Nanti terhipnotis panjenengan. Akhirnya kesadaran panjenengan hilang. Ya, ini yang kami pesankan kepada semuanya, tidak hanya Adik Diri Sulaiman. Sebenarnya kalau benar-benar JT itu mengikuti Syekh Ilyas Al-Kandahalawi sendiri ya bagus sebenarnya. Ya karena Syekh Ilyas Al-Kandahalawi sendiri ya mazhab Hanafi ya ini. Jadi Hanafi ya Ahlussunnah wal Jamaah sama saja. Cuma beda amaliyahnya. Cuma ya Sunni juga Sunni. Ya Sunni. Kalau ada campuran Sufi ya wajar seperti itu. Lah yang kurang beruntung itu kan pengikut JT malah justru digendami hartanya ya. Oleh atasannya, oleh amir wilayahnya. Kiamat segera datang. Jual sawahmu, jual rumahmu, serahkan untuk agama. Yang terima amirnya, ya. Lah bagaimana istri saya? Serahkan kepada Allah Ta'ala, Allah yang akan menjaminnya. Bismillah, ada ya? Waduh, pengalaman saya banyak itu. Lah gimana ya, itu ada apa enggak ya ini? Ada, tapi itu salah. Salah. Salahnya gimana itu? Mestinya kan Nah, orang para pemirsa dengarkan. Khurut itu tidak merubah profesi. Orang kerja di kantor ya terus kerja di kantor, jangan ditinggali. Cuti lah. Ya. Iya. Jadi orang di sawah, petani ya. Dan khurut itu semampunya. Pokoknya mau keluar 40 hari. Pada uang banyak 4 juta ya, untuk dibawa keluar dia mungkin 1,5 juta,
3,5 juta dikalikan anak istri. Tidak boleh ditinggalkan, yakin sama Allah, nggak boleh ngomong begitu tuh. Itu salah tuh. Jadi kita kan manusia biasa yang harus standar bagaimana, masa nanti yakin sama Allah, nggak bisa begitu. Kan iman kan ala maratib wa tabaqat. Jadi nggak bisa suruh yakin, nggak bisa. Ya kita kasih uang makan, uang secukupnya bagaimana layaknya. Jadi nggak boleh jual semua, yakin sama Allah, salah itu. Itu bukan aturan khuruj, bukan. Oh gitu ya. Berarti ini kemungkinan aturan pribadi. Ya, pribadi. Bahkan saya punya saudara itu malah keleleran, nggak punya rumah. Salah. Dijual semua untuk apa? Yang menikmati atasannya, dia keleleran sekarang. Tapi kasihan saya ya. Salah itu salah. Salah gitu. Oh. Salah itu kemajuan namanya. Kemajuan. Kemajuan itu. Terlalu mantap ya. Seperti kalau di luar JT kan ada ya. Seperti doktrin sedekah. Tidak sempurna cintamu terhadap Allah dan Rasulullah sebelum kamu mencintai segala sesuatu, itu dikalahkan oleh Allah dan Rasulullah. Termasuk hartamu, anakmu, istrimu, itu tinggalkan saja, jual semua, serahkan kepada Allah Ta'ala. Sedekah insya Allah dibalas oleh Allah 100 kali lipat. Para pemirsa semua, ayo 100 kali lipat. Jual sepeda motormu, jual mobilmu, serahkan ke saya. Sabar seperti siapa itu doktrinnya? Itu kan ada ya ini. Nah, berarti ini sama dengan ngibul ya, atas nama agama juga. Iya, itu jadi kan manusia kan punya tahap iman masing-masing. Nggak bisa suruh loncat begitu semuanya, nggak bisa. Itu nggak benar itu begitu. Siap. Subhanallah, ini pengalaman ya, saya memiliki pengalaman di Jakarta ya. Di mana-mana saya menemui, bahkan punya saudara juga ya, ada yang seperti yang saya sampaikan tadi. Subhanallah. Kang Brot, tolong dibuatkan kopi Kang admin. Sampun, sudah siap nggih. Mbak Gogel, oke maaf, salah bukan Bang Raja Hurek tapi kecap Bango. Ulang aja videonya Mas. Deddy Corbuzier kalah ilmu gendamnya kali Umar Hafid. Nah, saya kira kalah kostumnya saja kan. Kalau masalah gendam itu ya kemungkinan namanya mu'alaf ya. Deddy Corbuzier itu kan mu'alaf. Deddy Corbuzier itu didempet sama jeda nulis itu siapa, Habib Ja'far Al-Hadar itu, Husain Ja'far Al-Hadar itu ya, dekat dengan itu. Terus dekat dengan Gus Miftah juga yang masih Mukibin juga. Ya kasihan lah sebenarnya. Jadi Corbuzier harus dekat dengan orang-orang yang netral juga saatnya. Karena memang kalau memang saya mau loh ya mengungkap beliau sebelum terkenal ya. Beliau juga dukun dulu itu. Jadi Corbuzier dulu dukun, merugikan banyak orang juga. Untuk meng-up namanya sehingga terkenal itu saya punya datanya. Tapi nggak usah lah. Sekarang dulu ya dulu. Yang penting Deddy Corbuzier harus taubat. Ada pertanyaan tadi, katanya Deddy Corbuzier menemui Abaji Roma Irama ya. Enggak, itu tahun 2019 itu. Nah, jadi video lama. Saya sudah ngebel ke Abaji Roma Irama. Itu video tahun 2019 pas di studio di Depok itu. Kemarin malam saya telepon-teleponan dengan Abaji Roma Irama. Karena ada Benteng Nusantara yang menampilkan itu gitu, videonya salaman. Videonya itu benar, tapi bukan sekarang. Jadi tolong lainnya Benteng Nusantara jangan ikut-ikutan mengunggah lah ya. Sudah saya mintai klarifikasi pada beliaunya, bukan itu. Saya melalui Pak Yai Maulana juga yang bagian Roma Irama official itu. Jadi itu video lama 2019. Lama kan? 20, 21, 22, 25, lebih dari 5 tahun. Dengan lihat aja kan gesturnya, mimik wajahnya, tubuhnya, suasananya kan beda kan. Beda. Jadi luar biasa. Pak Mariono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimaknya petuah Pak kaji. Ya nggih, siap. Ini ada pengai. Kok iso ngimpi ketemu Allah piye rupane? La yu'abbiru lisan an dzalik. Tidak bisa
Al-lisan la yu'abbiru an dzalik. Tidak bisa menakbirkan, mengucapkan dengan, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tidak bisa, la yu'abbiru lisan. Bila kaifin gitu. Bila kaifin wala tasfihin wala ta'wilin wala. Oh gitu ya. Jadi Pak Ahmad Yanto nggak iso digambarkan seperti apa. Mungkin sama seperti jenengan makan manis itu loh. Lah manis itu kan bisa nempel ya, tidak hanya gula saja. Jadi ketika kita minum yang manis, makan yang manis, buah manis misalkan, apakah kita membayangkan gula yang putih itu? Kan ya enggak kan? Manis itu tidak menempel pada materi, benda, tapi bisa dirasa. Jadi ini analogi yang mudah saja, yang logika sederhana saja. Jadi kalau memang digambarkan seperti bentuk manusia lah, nanti seperti tasabuh juga lah. Bila tasbihin tidak bisa diserupakan. Tan kinoyo opo. Kalau orang Jawa itu mengatakan zat tan biso kinoyo opo. Ora iso digambar kok ya. Jadi namanya bisa berbeda-beda seperti Asmaul Husna. Tapi intinya ya sama. Allah Ta'ala. Bisa bahasa Jawa ya Gusti, Kanjeng Pangeran dan lain sebagainya. Macam-macam seperti itu. Seperti ini, seperti ya. Dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi ila. Imam Qatadah memberikan fatwa tentang Asy-Syams. Allah Ta'ala menciptakan matahari itu sinarnya 70 juz, 70 bagian. Iya. Itu yang nyinar ke dunia baru satu. Berarti yang 69 ditahan sama Allah, nggak nyinar ke dunia. Kalau nyinar lagi kita jadi debu. Gitu ya. Iya. Lah, matahari yang punya sinar 70 juz itu 1/70-nya sinarnya kursi. Kursi. Wasi'a kursiyuhus Samawat wal ard. Kalau kursi nyinar ke sini kita jadi debu. Hancur lebur. Iya. Lah, kursi punya sinar 70 juz tadi, 1/70-nya sinarnya arasy. Tumastawa 'alal arsy. Walau arasnya ke sini kita hilang. Ini belum nurullah ini loh. Allah nur belum ini. Belum. Ya. Lah, sinarnya aras itu di bawah sinarnya hujubus sab'in. Allah mempunyai hijab 70 hijab. Jadi nurul arsy itu di bawah hujubus sab'in. Ini kan berarti nurullah kan belum main ini. Belum. Jadi Allah nur sama itu terjemahnya bisa, prakteknya akal tidak sampai ke situ. Gitu ya. Luar biasa. Ya benar-benar bila kaifin wala tasbihin wala ta'wilin. Nggak bisa lisan mengibaratkan, nggak bisa. Bila kaifin, bila ta'wilin, bila tasbihin. Berat memang para pemirsa. Tapi guru saya ini menghubungi saya. Assalamualaikum. Bapak Kiai tersebut benar-benar Kiai yang pandai luar dalam alias sudah makom laduni. Memang leres pandai. Beliau ini laduni, wa'alam naumil laduna ilma, sejak kecil ya, ngarang kitab ya. Jadi seandainya nanti kolaborasi, insya Allah nanti kitab ini baru beberapa hari, berapa hari? Sudah ada 30 kitab yang saya karang sudah. Ngarang 30 kitab bahasa Arab, bukan orang Arab ya. Beliau bukan orang Arab tapi bisa ngarang kitab bahasa Arab. Belum dicetak. Nggih, subhanallah. Nggih. Jadi nggih leres laduni makom laduni wa 'allamnahu min ladunna ilma. Termasuk insting nggih, termasuk hissi, dapat kisi-kisi bisikan dari ilahi. Jenengan bisa membedakan ini min nuril ilahi atau lainnya ya. Bisa bagaimana cara membedakannya? Jadi memang harus terjaga syariatnya dulu. Nah, harus nih. Harus fi mizan syariah, harus terjaga dulu. Kalau enggak, ya itu nanti bisa iblis nanti. Jadi mizan syariah naik kepada hifdzut thariqah. Naik kepada maqamul muraqabah, talabullah, bukan talabut thawab. Talabullah. Ridullah itu tadi. Iya. Di sana sudah, ya itu tadi sudah fana gitu.
Jadi sudah nggak bisa ini, nggak bisa. Akal pun belabur kok. Sirna sudah nggak bisa. Seperti ini loh, sinar listrik. Nggih. Ini di sini. Coba kalau diangkat sampai ke matahari, hancur nggak? Hancur. Itu kalau diangkat sampai ke kursi lebih hancur lagi. Lebur malah. Diangkat ke aras, Tambah lebur hancur. diangkat ke nurullah, hilang nggak jadi dibuatan. Sirna. Tuh. Jadi makomnya seperti itu. Jadi mizan, timbangannya, filternya itu ya syariat. Syariat. Tapi kalau saya baca dalam kitab-kitab karya Ba'alawi itu, mizannya itu bukan syariat ya, tapi khurafat. Khurafat yang ya ala maksiat, campuran istidraj, tapi dompleng ke karomat. Inilah kadang-kadang saya itu ya guru saya sendiri, Romo Yai Joko Sahmat itu kalau pas sholat itu andan pertama itu datang saya malah kapan-kapan. Karena sedaril saya itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, kan ada awal waktu ridwanullah, wasatul waktu rahmatullah, akhirul waktu afullah azza wa jalla. Saya milih mana yang tepat. Tapi kalau guru saya enggak, langsung sholat itu. Saya di kantor itu jarang sholat awal waktu saya. Karena apa? Saya taat dengan jam kerja. Jam 12 sampai jam 1 itu istirahat isoma. Lah zuhurnya itu jam 11 lebih 10 menit ya. Wis mulai 24 ya. Ya berarti saya kan gosok waktu nantinya. Saya takut itu lah. Ini saya makom kasat masih. Lah semuanya itu dikembalikan ke standar syariat. Sama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, faqad abahtu lakal muharramat. Jawabannya apa? Ihsa ya lain. Enggak. Orang khusus saya ini, orang lain halal, aku haram. Orang lain haram, aku halal. Astagfirullahaladzim. Nah ini berarti bukan mizan syariat. Bukan. Iya. Nah ini maksiat ini berarti. Durhaka kepada Allah yang Maha Rahmat. Nggih. Terus ya, jadi ini guru saya begitu menyampaikan. Jadi jenengan kalau berbicara bahasa Inggris, dan jenengan pada waktu ke luar negeri selain ke India, bahasa apa ya? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Arab. Cari yang bahasa Arab lah. Gitu. Bahasa Arab. Lah kalau jenengan misalkan khuruj dakwah ketemu dengan masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda ya dengan bahasa setempat atau Iya, bahasa setempat gitu. Iya. Ya ini kan kemungkinan guys, saya tanya kan karena laduni, mungkin laduni bahasa itu ada. Laduni bahasa, ada seorang guru laduni bahasa di Probolinggo itu. Jadi seperti install aplikasi itu, dimasukkan ke chip otak, memori, lalu otomatis langsung praktek non Bali. Cascus langsung iso. Kalau di YouTube itu ada Fikri Naki ya, belajar sebentar itu bahasa Rusia langsung isai. Di bahasa Jerman langsung isai. Ini laduni bahasa. Berarti beliaunya ini bukan laduni bahasa, tapi laduni ilmu agama. Jadi menguasai. Nggih, leres matur suwun. Jadi nyatanya, bagaimana pendapat Pak Kiai JT tentang bacaan Habib Umar yang oleh Ustadz Adi Hidayat tidak boleh dikoreksi? Sebenarnya. Jadi bacaan misalkan ya selain bacaan Qur'annya atau yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid nggak boleh dikoreksi, kalau salah menurut Kiai bagaimana? Bagaimana orang tidak boleh dikoreksi? Ya, semua kan ditimbang oleh syariat kan. Yang koreksi syariat ya? Yang koreksi syariat. Ya semua itu dikoreksi oleh syariat, bimizani syariat kan. Ya kalau memang salah ya salah, kalau benar ya benar. Gitu. Ya semua harus ditimbang dengan mizani syariat. Gitu. Jadi nggak boleh. Ini jangan dikoreksi. Mizani syariat harus dipasang. Luar biasa. Terus kalau menurut Kiai Umar menutupi kebenaran dibalut dengan kesalahan, lalu
disampaikan dengan kebohongan yang menggandol-gandoli agama, perkembangan agama, seperti yang dilakukan oleh Habaib. Ini berbeda dengan urusan nasab loh ya ini. Ini urusan fakta. Ini yang datanya coba nomor 2 saja dulu. Yang data di lapangan seperti itu. Apakah sesuai dengan misi visi Jamaah Tabligh ya yang jenengan jalani selama ini? Ya beda jauh. Beda jauh. Beda jauh. Tabligh itu adalah mizanul syariat semua. Harus mizanul syariat dan ibaratnya itu mengikuti ulama setempat, yang artinya ulama-ulama yang saleh itu diikuti gitu. Jadi tidak ngawur. Jadi harus mengikuti syariat, mengikuti fatwanya ulama-ulama yang memang layak berfatwa. Gitu. Jadi luar biasa nih. Jadi Ustadz Hadi Hidayat ya kelasnya bukan kelas hakikat ya. Mungkin syariat aja mungkin ya enggak, karena takut kualat ya, mungkin enggak dapat syafaat ya, karena terbelenggu dengan doktrin sugesti pertama kali ini loh yang membutakan semua ya, hati dan pikirannya semuanya, tidak hanya Ustadz Hadi Hidayat saja ya, Menteri Agama juga, mohon maaf. Berbeda ketika Haji Roma Irama, walaupun tidak alim alamah ya dalam hal agama, tetapi beliau mendapatkan hidayah yang luar biasa. Yang luar biasa. Terus kalau menurut Pak Yai Umar, apakah di JT itu juga ada yang bermain musik juga seperti Kang Dery Sulaiman? ya itu atas nama pribadinya. Ya, seperti almarhum Tengku Zul ya. Jadi atas nama pribadinya. Kalau dalam program secara umum tabligh ya di sana nggak ada gitar-gitaran. Gitar itu dari pribadinya masing-masing. Bahkan ada yang sulap-sulapan juga ya, itu untuk hiburan ya. Iya, itu pribadinya masing-masing. Gitu. Ini yang kadang-kadang perlu Yai Umar sampaikan. Ketika ada pemuda-pemuda yang masuk ke JT itu, cewek-cewek itu mundur semua gara-gara apa? Nggak punya masa depan. Lah, ini yang perlu Pak Yai luruskan ya, bagaimana ini? Iya, di dalam tabligh itu tidak meninggalkan pekerjaan. Kerja harus seperti biasa. Umumnya manusia, kita bukan malaikat. Kerja, bahkan dulu kerja setelahnya kenal tabligh, itu kerjanya tambah kuat, tambah bagus, sekolah tambah ranking gitu. Malah harusnya begitu. Harusnya ya? Gitu. Nah, kemudian ada orang yang hulu, melampaui batas, tidak kuat 4 bulan, maksakan 4 bulan, istri dengan telantar, itu bukan tabligh itu. Gitu ya, aslinya bukan gitu ya. Bukan itu. Tabligh itu harus semua diurusin semua sesuai syariat dan sesuai akhlakul karimah. Gitu. Jadi nggak boleh memaksakan diri, istri nggak ada apa ditinggalin suruh yakin sama Allah. Itu bukan aturan tabligh itu. Salah itu. Bukan. Tabligh nggak nyuruh begitu. Oke, luar biasa. Oke. Terus gantian Yai, Pak Yai Umar tanya ke saya, gantian Yai. Saya ini kan ya bisa jadi narasumber, ya bisa jadi pembawa acara, ya semualah. Oke, jadi mungkin Pak Yai Umar juga nasihati saya, jangan keras-keras ketika mengingatkan Habaib dan Mukibinya. Oke ya, jangan. Ya, saya ini datang ke sini, saya ini ngaku kalau masalah nasab-nasab ini saya nggak punya kitabnya. Jadi saya ya kalau masalah nasab Alawi dan lain-lain, saya ini masih taklid kepada Ki Imaduddin Al-Bantani yang mulia. Saya ini masih taklid kepada Ki Nur Ihya yang mulia, masih taklid. Jadi saya tanya kitab apa. Kalau bisa rezeki saya akan beli. Gitu. Ya gitu. Jangan beli ya. Ini jenengan belum punya Minhajun Nasabin? Sudah ya? Sudah. Jadi supaya ya saya itu cinta kepada kitab sih. Cinta kepada kitab. Kapan-kapan saya akan ada rezeki, saya akan beli kitab-kitab yang layaknya harus dibeli tentang ansab karena itu. Iya. Jadi karena ya kata orang Arab kan laisal khabaru kal ayan kan, cerita dengan nyatanya kadang-kadang beda.
Dan saya itu suka kemana-mana karena Allah, artinya ke sini. Mana-mana. Ke Kiai Imaduddin tahun yang lalu saya sudah ke sana. 2024. Iya, saya ke sana. Terus saya ke sana. Ibaratnya itu katanya zurhiban tasdad hubban. Jadi karena Allah kemana-mana. Manfaatnya banyak sekali. Silaturahmi ya itu Mas, bagian untuk memberkahkan umur, rezeki, ya. Apalagi ilmu juga. Ya. Jadi tawaduknya beliau Yai Umar itu sampai taklid kepada saya dan Yai Imad ini, tawaduknya sebenarnya enggak seperti itu, hanya kalah waktu saja. Seandainya beliau nanti megang kitab nasab dan sejarah yang kami pegang, beliau akan lebih alim daripada Yai Imad dan saya, kemungkinan seperti itu. Karena apa? Beliau itu kutu kitab, bukan kutu buku lah ya, kutu kitab. Kutu kitab itu cinta terhadap kitab. Jadi kemanapun penasaran beliau akan mencarinya. Dan ini ya sebagian saya simpan di perpustakaan pribadi saya. Kalau ini kan untuk studio ya sementara ya. Ya macam-macam kitab-kitabnya itu ya harus dilengkapi ya. Nggak boleh hanya Ar-Raudul Jali saja. Jadi ini ya jenengan saya dia Ar-Raudul Jali, maaf, tapi Ar-Raudul Jali ini kitab palsu sebenarnya. Supaya jenengan ngerti kepalsuannya Ba'alawi. Nah, di antaranya itu ya Ar-Raudul Jali ini ada dua versi, yang Arif Ahmad Abdul Ghani yang ini, yang satunya Muhammad Abu Bakar Ba'dib. Nah ini nanti kita hadiahkan kepada Yai, yang sering saya sampaikan di channel ini bahwa Ali Kholik Kisam itu wafatnya tahun 507 Hijriah. 507 Hijriah. Ini lain daripada kitab yang lain. Di video shot yang disampaikan oleh admin, tantangan saya cuma satu, temukan tahun wafatnya Imam Ali Kholik Kisam. Ini semua lulur Ba'alawi itu di Imam Ali Kholik Kisam semua. Lulur Ba'alawi itu bermula dari situ. Kok iso jawab presisi, saya akan lawan Yai Imad, wis lah gampang. Saya akan bangkit melawan Yai Imad, tanpa dibayar pun saya akan melawan Yai Imad kalau bisa menjawab dengan presisi. Di antara ini, ya di antaranya ini. Jadi ini saya bagian halamannya Yai nanti. Ini sebenarnya kitab karya Ba'alawi. Aslinya itu, aslinya kerjasama dengan non Ba'alawi tapi yang Mukibin Ba'alawi. Lah dari manuskrip asli Said Murtado Az-Zabidi tidak kami temukan. Hanya ada di catatan Muhammad Qasim, Hasan Muhammad bin Muhammad Qasim. Ini punya pertemanan dengan Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Jadi hanya katanya-katanya. Oleh sebab itu kenapa kok beda dengan kitab semua di dunia? Ini paling beda. Ini bukti bahwa nasab Ba'alawi itu memang hasil comot-comotan. Bentar ya, kita. Sebelum panjenengan hati sendiri kan alangkah lebih baiknya. Nah ini halaman 32 ya ini. Wulida wafatnya di Tarim tahun 507 Hijriah nih. Padahal aslinya itu 724 Hijriah. Kok bisa 507 Hijriah? Selangnya itu 200 tahun lebih. Kalau selang 2 tahun nggak apa-apa. Ya mungkin beda hitungan lah. 507 Hijriah wafatnya Imam Ali Kholik Kisam. Belum lagi yang lainnya. Banyak kesalahan-kesalahan fatal. Ya memang sebenarnya nasab itu, orang ngerti nasab itu hadiah dari Allah yang besar. Hadiah dari Allah yang besar. Karena itu susah sekali di situ. Serupakan yang Ahmad, yang Muhammad, yang Abu. Nama-nama itu susah sekali. Jadi orang yang fiqh terpercaya ini dapat nur besar dari Allah SWT. Lah kalau bohong nanti akan tabrakan ke sana kemari. Iya kan? Ini tabrak sana, tabrak sini. Kalau bohong itu. Kalau bohong itu nabrak sana, nabrak sini, nanti ya benturan sana, benturan sini. Jadi nggak bisa dikarang-karang nasab itu. Karena nggak nyambung itu tadi. Riwayat silsilat, kalau hadis itu mutorib ya, kalau ahadis ya mutoribah, mu'anas ya. Terus silsilah, riwayah ya mutoribah, gonjang-ganjing, kayak sedih pegang. Ar-Raudul Jali dari kitab apa kok bisa menyebutkan 507 itu? Nggak nyambung, padahal ini abad 12-13 Hijriah lah. Kalau ke abad 11 misalkan 11 itu
ke Al-Masra' dan 12 itu ke Syarhul Ainiyah. Syarhul Ainiyah Habib Zain Al-Habsyi itu 529 Hijriah. Itu abad 12. Abad 11 Al-Masra'ur Rawi 527. Nah, naik ke atas lagi ini Hijriah ya, tahun Hijriah. Terus Al-Masra'ur Rawi ditarik ke belakang Al-Ghurar 960 Hijriah 522. Nah, 522 Al-Ghurar 960 Hijriah. Lebih tua lagi nggak ada catatan. Nggak ada catatannya. Hanya dikira-kira saja. Jadi pokoknya modifikasi lah. Iya, itu sudah alamatul kidbi wal wad'i. Itu sudah alamat bohong dan palsu begitu. Jadi nasab kan darah kan dari Allah kan. Jadi nggak bisa direkayasa, nggak bisa. Makanya kan al-wa'idu syadid, orang yang mengaku intisab bukan dari bapaknya ke sini kan ancam Rasulullah terus. Fal jannatu alaihi haram. Lain illa kafarat, banyak lah. Jadi mestinya ini masya Allah, kasihan sebenarnya itu. Jadi munasab itu sebenarnya satu ilmu yang sangat sukar. Orang-orang yang basirahnya yang Allah kasih terang nembus itu baru sampai ke situ. Ya kan nasab, masya Allah luar biasa. Kalau nggak meneliti nggak ketemu seperti ini ya. Masih banyak lagi yang kami teliti. Ya kalau ternyata itu bohong dan banyak penipuan, akhirnya terjadi auhamun ala auhamin terus. Jadi salah sana salah sini, naprak sana naprak sini. Lah kalau orang yang yakhafullah, takut kepada Allah, ya taubat, berhenti. Harusnya begitu ya. Taubat mestinya, karena ini wa'id min Rasul syadid azim. Ancaman. Ya, masya Allah. Jangan main-main. Apalagi man kadzaba alayya muta'ammidan itu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Lah mungkin mereka nggak takut nar, wong nar nanti tak padamkan bisa. Wah, astagfirullahaladzim. Neraka itu takut pada saya. Awas ya kamu neraka. Kalau kamu tidak berhenti menyiksa mukibin saya, nanti kamu akan aku padamkan. Astagfirullahaladzim. Bisa dipadamkan. Rasulullah SAW itu takut neraka ya. Habib juga takut neraka ya. Gitu. Lah tobat itu setelah mati di alam barzah itu bisa. Padahal menurut saya semua itu tobat itu malam yugargir. Nah wis yugargir ke atas sampai meninggi kaisa. Atau bin guru bisamsi fi maghribia tolak samsi mi maghribia. Nggih, sama seperti itu. Lah ini ada ajaran yang beda. Terus itu pasti kejahatan, kebohongan itu tidak sempurna. Setelah itu ini nanti untuk kunci Yai Umar untuk ini kenapa kok Holik Kisam kok 500 cucu, nggak akan ada yang bisa jawab. Dikira saya ini buat sendiri. Gitu. Belum lagi nanti kalau sudah kami konfrontasi ya antara kitab non Ba'alawi eksternal ya dengan kitab Ba'alawi, wah amburadul semuanya. Pemahaman antara Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid ya dengan Ali Holik Kisam ini ya, ini tumpang tindih semua. Iya, ya itu kalau perkara kalau salah dan bohong itu akhirnya kalau nasab benturan sana benturan sini terus. Pasti kebohongan itu akan ditutup dengan kebohongan lain. Delalai begitu karena sanadnya terputus. Itu tadi 507 dari mana? Padahal aslinya menurut pemahaman Al-Burqa Al-Musiqah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu menyebutkan Asyirji. Asyirji itu Syekh atau Sayyid Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi, non Ba'alawi, tapi di situ menyebutkan 729 Hijriah wafatnya Ali Holik Kisam. Kok iso? Lalu oleh kitab Syamsul Zohirah yang ditahqiq oleh Muhammad Syihab ini mau ditawar-tawar. Bahkan Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu mulai menyalahkan Asyirji itu salah loh. Dia tadi orang hidup pada abad 20 Masehi kok mengoreksi orang yang hidup 600 tahun yang lalu, itu bagaimana? Sama seperti Uqudul Almas ini ngoreksi kitab lama. Sama seperti Al-Alal ngoreksi Adalal. Al-Masjid itu Adalal itu paling tua ya.
dikoreksi oleh orang hidup abad 21 Masehi piye to iki? Gak masuk, apalagi nanti Wali Songo oleh Salim bin Jindan Ba'alawi. Wali Songo itu dari Tarim. Jadi kata jadi jenengan misalkan duriannya Syarif Hidayatullah, jenengan ya dari Tarim. Habib jenengan Habib Umar, tapi bukan bin Hafid, tapi jenengan itu semuanya begitu nanti. Oleh sebab itu jalur Said Syarif Hidayatullah, Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah itu bukan Ali Al-Uraidi, tapi ke Musa Al-Kadhim. Jadi ini nggak pelintan, nggak, memang begitu mengembalikan lagi ke asalnya. Dulu kan dirusak. Bahkan di dalam kitab Ahlal Musamarah itu ya jelas bukan Ba'alawi. Luar biasa, luar biasa. Dan saya kan dulu itu sangat cinta kepada Ba'alawi. Ya. Oh, jangan juga mukibin ya. Oh, Ibn berat. Oh, para pemirsa, saya nggak menguruk beliau mengatakan dengan sepenuh hatinya. Ibn Ba'alawi berat, cinta betul. Nah, terus saya kan punya kitab Ittihafus Sadat, Syarah Ihya. Iya. Syekh Murtadho Az-Zabidi. Itu saya telaah. Itu Ittihaful Muttaqin fi Syarh Ihya Ulumuddin itu min tariqil muhadditsin. Enggak, saya merasa itu hadis ya. Iya, jadi artinya hadis yang dalam Ihya itu ini dhaif, ini hasan, ini sahih. Jadi itu di dalam masalah al-aqlu, masalah akal hadis itu semua nggak ada yang sahih, kata beliau. Artinya Syekh Murtadho Zubaydi itu mensyarahi Ihya itu min tariqil muhadditsin. Jadi tasawufnya itu belum disyarahi. Oh, nggih. Di jalur hadisnya saja. Jadi kalau begitu ya menurut saya ya belum hebat. Ya kan, itu kan saya baca itu, saya mensyarahi kata Murtadho Zubaydi itu ala tariqil muhadditsin. Jadi perawinya. Jadi berarti tasawufnya itu belum disyarahi. Gitu. Nah setelahnya Ki Imad dan Ki Ihya mengungkap, oh iya pantas itu baru tariqil muhadditsin, tasawufnya itu belum disyarah. Gitu ya, tidak terlalu sukar dong kalau begitu. Gitu lah. Cuma kadang-kadang ya ini kan disandarkan ke Syekh Murtadho Az-Zabidi. Saya ragu ya ini. Ragu kalau ini benar-benar kayak Syekh Murtadho Az-Zabidi. Karena memang Mukibin sama Habib itu kebiasaan nyandol-nyandol gitu loh ya, klaim-klaim gitu loh. Misalkan saya datang ke dalam jenengan gitu, seandainya jenengan Mukibin berarti saya ya Mukibin juga. Akhirnya diklaim seperti itu. Datang ke artis saja mengisbat Ba'alawi, kok kamu itu siapa? Orang hebat di Indonesia ini loh mengisbat Ba'alawi, kamu itu siapa? Lah, klaim-klaim seperti padahal ya tidak sesuai dengan fakta dan data. Lah, ini aslinya itu kerjasama ya, aslinya gitu. Kawannya Syekh Murtadho Az-Zabidi yang katanya Habib Mustafa Al-Idrus, katanya Habib Mustafa Al-Idrus punya bapak bernama Abdurrahman Al-Idrus. Abdurrahman Al-Idrus itu gurunya Syekh Murtadho Az-Zabidi. Lah, yang paling aneh yang versi satunya ya, yang satunya saya ada tapi kapan-kapan tak kasih lagi. Nggak ada PDF-nya ya yang Ar-Raudhul Jali ini. Yang disalin oleh Muhammad bin Abu Bakar Ba'dzib itu malah menyalahkan Syekh Murtadho Az-Zabidi. Syekh Murtadho Az-Zabidi kalau ada kesalahan mencatat seperti ini mungkin beliau hilang ingatan. Gara-gara di Mesir pada waktu itu terkena wabah taun. Beliau Syekh Murtadho ini sehat, pikirannya normal, terus sakit lagi, hilang ingatan, sehat lagi, normalnya mungkin itu sehingga salah loh. Malah menuduh Syekh Murtadho Az-Zabidi malah. Jadi saya nggak percaya, tapi ini bener jangan nanti bacakan disandarkan nggih. Taklif Syekh Muhammad Murtadho Az-Zabidi. Karena apa? Saya nggak menemukan manuskripnya ini. Setiap kitab itu kayak jenengan ini kan, saya nanti 50 tahun lagi tulisan tangan jenengan ini manuskrip loh ya. Manuskrip itu kan yang usianya 50 tahun. Catatan tangan asli dari jenengan. Jadi kitab jenengan ini saya salin menjadi kitab
Minhajul Umariyin misalkan, jalur data cara yang ditetapkan oleh Yai Umar misalkan ya. Saya akan karang kitab seperti ini. Nah aslinya kan harus ada bahan modal saya dari mana kitab ini karya panjenengan. Oh ini ternyata Yai Umar, hadhihi sholatul fatih at-tijaniyati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wakila wa sahbihi. Ya kan gitu ya nggih. Saya nyalin tak tambah buka kurung wa sahbihi wakila. Tutup kurung. Ini menurut pemahaman saya, asumsi saya sebagai penyalin. Tapi aslinya jenengan enggak. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim intaha. Oh, berarti kitab ini benar karya dari Yai Umar tapi yang nyalin saya. Ya, ini analogi yang dapat kami sampaikan. Wa min afdhalis sholati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu Allahumma. Ini kok jenengan tulisnya salah ya? Ini kok jenengan domah nggih? Aslinya kan wa min afdhalis sholati. Kenapa wa min ufdila nggih? Afdhali. Niki salah berarti itu domah apa itu hamzah itu hamzah ya. Oh tak kira domah ya ini lah. Ini namanya klarifikasi. Jadi wamin ini juga bisa kan wamin ufdila waman ufaddila bisa wamin afdhalis sholati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini dengan berarti tidak ala riwayat Syafi'i Sayyidina enggak pakai nggih, asli redaksi aslinya nggih. Nah, seperti ini namanya klarifikasi. Kalau Yai Umar meninggal dunia, saya bisa kemungkinan asli memang redaksi mengambil dari hadis Nabi kita. Namanya lah, yang Ar-Raudhul Jali ini tidak, judulnya saja beda. Ar-Raudhul Jali fi nasabi Bani Alawi, yang satunya Ar-Raudhul Jali fi ansabi Ali Ba'alawi, beda penyalinannya. Dan kalimat-kalimat di dalamnya dengan yang versi Muhammad Abu Bakar Ba'adib juga beda. Inilah perlunya kejujuran. Hanya untuk satu poin halaman 32 itu tadi Yai bisa membuktikan bahwa ternyata kitab-kitab karya Ba'alawi dan non Ba'alawi tentang nasab Ba'alawi itu amburadul. Pak Sri Wijaya, Ba'alawi pendusta atas tidak bisa diambil ilmunya karena dari dusta bagaimana bisa diakui karomahnya? Ya karomahnya dusta juga. Jadi karomahnya Ba'alawi ya banyak dustanya. Pak Ahmad Ewah, mimpi ketemu Allah orang sakit jiwa. Ya terserah. Beliau gak maksa. Beliau tersenyum juga gitu. Guru saya itu ya ketemu Allah tapi tan kino ya opo kan gitu nih. Kalau saya nggak pernah saya. Imam Abu Hanifah mimpi ketemu Allah 100 kali. 100 kali. Imam Ahmad bin Hanbal 100 kali. Ya, begitu Pak Ahmad Aiwah gitu. Jadi ya tergantung lah, terserah ya. Jadi nggak maksakan kualat nanti. Jenengan kan kualat nggak percaya sama wali Allah. Enggak begitu. Nggih, subhanallah nggih. Jadi kan ini kan langsung ya tulisan Pak Mukayati wek bib Raja Horek bisa saja. Raja Horek bisa saja. Nyatanya, bagaimana pendapat Bapak Kiai JT tentang bacaan Habib Umar tadi sudah ya? Sudah. Kok Melayu. Pak Junaidi Juna, syarat dengan syarat. Ya beda bahasa saja lah. Nek syarat ya bahasa Melayu, nek syarat bahasa Arab itu saja. Intinya yang hampir sama. Kata-kata bijak motivasi. Yai, undang Gus Anam pengen dengar kronologi tentang mubahalah yang Kabib meninggal kemarin. Gus Anam itu juga diteleponi sama Rabita Alawiyah. Mereka ketakutan, khawatir banyak yang tumbang atau nggak boleh diekspos keluar. Ya insya Allah nanti coba nih Pak kata-kata bijak untuk motivasi. Kami usahakan pas beliau nanti bisa ke Jawa Timur, bisa berjumpa dengan panjenengan. Karena ini fakta, karena beliau dikeroyok. Sebenarnya Gus Anam ini juga ya ingin jadi pengurus PCNU juga, tapi gara-gara tidak mukibin PCNU Pekalongan maka tereliminasi, jadi dieliminasi, nggak diakui lah, karena memang dikuasai oleh mukibin di PCNU Pekalongan itu.
Pak Bukir Budianto, mari berusaha mencerahkan keluarga kita dari bahayanya kesombongan dan kerusakan kayak instan menggampangkan masalah, meremehkan dampak besar ke rakyat jelata. Nggih, Pak Bukir Budianto, nggih. Tapi yang seperti yang jadi misi dan visinya JT Pak Yai Umar dan kawan-kawan itu, memikirkan umat ya ini. Sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad waktu wafatnya itu, mikirkan umat itu. Ya, jadi kalau ada kiai mubalik dai kok mikirkan diri sendiri sebenarnya aku kaya. Astagfirullah. Kalau mau gitu ya saya kaya duluan. Saya dapat duit 2M, sudah berhenti, saya nggak bahas nasab lagi, nggak berjuang seperti ini. Wis, malah saya lawan Kiai Imad saja. Saya akan menyerang Kiai Imad, saya jatuhkan, saya kaya. Tapi saya diri umat generasi yang akan datang ajur cuma. Ajur. Dan uangnya 2 miliar juga haram. Dimakan ala zulumat. Nggih. Wa ala zulumatun fil qalbi. Nggih, sampai anak cucu ya hitam terus. Hitam. Ya Allah, subhanallah, naudzubillah. Nggih, Pak Cembulik yang tempat Kiai Umar. Yang terhormat Kiai Umar, bagaimanakah pendapat Kiai tentang Habib Umar yang melihat Nabi secara terjaga? Tadi jenengan kan juga 4 kali ya gitu. Dua kali terjaga. Terus Habib Umar misalkan terjaga terus gimana? Acting apa beneran ya? Ini termasuk sensitif loh ya. Tapi sama-sama pernah melihat Rasulullah terjaga secara yaqodoh. Iya, tadi Abdul Aziz bin Maulana Mas'ud Al-Hasani Al-Idrisi Al-Qutbil Kamil, dalam definisinya beliau mengatakan orang jumpa baginda Rasulullah SAW yaqodotan itu mencapai makom iman dan ihsan 999, 1000 kurang 1. Nah kalau Habib Umar sama itu sampai makom ini enggak, ya kan? Dan jangan mudah ngomong begitu, itu naudzubillah min dzalik, itu bisa kualat besar itu. Enggak ngomong yaqodo kok yaqodo, itu bahaya besar. Syai'un azim, jangan berani-berani. Jangan berani-berani. Gitu. Jangan. Kalau ini saya juga sekedar ditanya sebenarnya ini karena menerangkan hak pada umat saja. Saya ingin blok Suto ya. Saya nggak kepingin ada yang ditutup-tutupi karena kami membahas nasab ini terbuka. Nggak ada yang kami tutup-tutupi, ada punya rencana apa, buka aib saudaranya, mau menjatuhkan iri dengan Habib semua. Enggak ada begitu. Tendensi itu enggak ada. Berarti yang sebenarnya jenengan terpaksa dari sebenarnya menyampaikan itu di hadapan kami, di hadapan pandangan semua. Karena untuk meruntut banyak wali-wali besar yang qadha dengan Rasulullah seperti Maulana Ilyas, Syekh Ahmad At-Tijani. Mungkin ulama-ulama Jawa mungkin juga ada yang makom itu. Definisinya seperti itu tadi. Makom iman dan Islam, makom iman dan ihsan 999, 1000 kurang 1. Itu Yarul Mustafa yaqadatan. Siapa saja. Nah, kalau enggak ya jangan ngaku. Waliyadzubillah. Jangan ngaku. Di situ tuh waliyadzubillah. Kalau menurut standar Pak Alawi itu bukan 999 atau 1000 kurang 1. Orang yang bisa berbicara dan mendengar suara dari Nabi kita Rasulullah SAW itu harus sudah pada makom 247.999 makom min makomatil aulia. 247.999. Tambah apa deh? Itu baru bisa mendengar bisikan dari Rasulullah. Ramaya ini mendengar Rasulullah berbisik melalui telinga batin, perasaan tok, asumsi, interpretasi, atau bagaimana? Pernah gitu. Jadi kayak suara gitu. Syai'un azim. Hei Yai Umar, kamu datang ngajar aja ke Temboro gitu ya. Misalkan gitu. Jadi ya syai'un azim lah sebenarnya. Hanya ini sebenarnya hanya untuk lidharil haq saja. Ya, jadi memang yaitu pilihan Allah, ya tetap kaidahnya tadi bimizani syariat wa hifdzit thariqah, ya kan? Terus Allah Ta'ala angkat ila maqamatil ihsaniyah, itu juga biidznillah. Itu
tanpa sengaja terjadi seperti itu sebagai bukti bahwa ini umat Muhammad itu khaira ummatin. Ada sampai makom ke situ. Tapi kalau belum makom ke situ, ya jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Saya tidak pernah kuliah kok ngaku-ngaku kuliah. Dengan itu ya ini. Saya bukan pejabat ngaku pejabat misalkan. Ya. Ya subhanallah, subhanallah. Sebentar lagi ini closing statement sebenarnya kurang ya. Saya pengen 3 jam lagi sebenarnya. Luar biasa mau menggali informasi dari seorang ya ilmuwan agama ya seperti panjenengan ini yang oleh guru saya jenengan seorang laduni. Nah, saya juga mungkin sedikit ya laduni tapi kelas teri ya ini. Jenengan kan tadi menyampaikan mendapatkan bisikan yaqodotan dari Nabi kita. Seandainya jenengan dulu nggih, dulu sebelum mengajar ke Temboro ditawari mau diwakofi tanah mungkin 5.000 atau 6.000 meter di Brebes itu di Cirebon. Di Cirebon. Cirebon kota Pasuketan. Oh, Pasuketan. Iya. Tapi jenengan memilih apa yang menjadi arahan dari Nabi kita nih? Iya, jadi begini. Di Cirebon itu ada orang yang mulia Soleh Basalamah dan Soleh Basalamah ya di Cirebon dan Abdul Aziz Basalamah. Itu saya dipanggil suruh datang ke Cirebon. Ini Kiai 5.000 meter di tengah-tengah kota Pasuketan, Cirebon. Tengah kota? Iya, 5.000 meter, setengah hektar ini. Setengah hektar. Wah, luar biasa. Saya bilang, ini antum kok saya orang begini kok diserai wakaf begini, kata beliau. Wahai Kiai Umar, saya itu melihat orang kok setajam Anda hujahnya, kesederhana Anda gitu, mujahadah. Oh ya, utusan Allah. Jadi saya akan mewakafkan pada antum. Ya, saya nanti malam saya istikharah dulu. Malam ketemu Sunan Gunung Jati radhiyallahu anhu. Saya itu tidak boleh hidup di Cirebon. Gitu, suruh ke Temboro. Mungkin nggak berkembang kan? Iya, pokoknya Temboro gitu. Nah, sudah pagi subuh saya itikaf di masjid kan, ketemu dari Saleh Salah. Bagaimana Ki Umar? Jadi, oh maaf Soleh, saya nggak jadi. Saya ketemu kakek saya Sunan Gunung Jati. Saya tidak boleh hidup di Cirebon, malah saya suruh ke Temboro. Nah, Soleh itu emosi. Kiai, antum menuduh harta saya haram ya? Enggak, harta kamu halal. Tapi saya nggak boleh, Kanjeng Syarif saya di sini. Udahlah, saya pulang. Saya nggak mau ke Temboro, Pak Kiai, nggak mau karena di Temboro tempatnya orang alim. Orang alim mau ngajarin ya Isgoro. Iya, yang Isgoro. Lama-lama saya gila loh, lari-lari kemana-mana. Dadap ya? Iya, lari. Kok saya begini? Akhirnya saya terpaksa tadawi kan. Tadawi, iya sama orang ahli hikmah. Ahli hikmah itu kesurupan Kanjeng Syarif. Perukiahnya ini justru malah kesurupan Kanjeng Syarif yang menyuruh saya. Dia nggak sadar. Kata Kanjeng Syarif bahasa Cirebon. Kan isun ngomong sirah ke Temboro, bakal sirah ke Temboro. Bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon Kanjeng Syarif. Isun nyuruh sirah ke Temboro, bakal sirah ke Temboro, sirah beli waras. Kanjeng Syarif gue. Oh iya, Kanjeng. Siap gue loh, siap. Langsung muntah-muntah waras, langsung berangkat ke Temboro. 3 tahun ya? Iya, 3 tahun itu kan. Setelahnya itu, waktu itu tuh saya pulang ketemu istri kan, saya ke Temboro lagi. Kanjeng Syarif sudah yaqodoh di Temboro, pakai kamus itu. Yaqodoh bukan mimpi, pada maghrib. Saya datang, saya dipeluk oleh beliau. Litakuna mukarraman. Kamu saya suruh ke Temboro itu supaya kamu dimuliakan Allah. Itu yaqodoh itu, padahal maghrib, nggak mimpi. Pakai kamus itu Kanjeng Syarif, saya dipeluk. Dia, itu saya. Tuh. Ini kan nggak maunya saya kan, minallah ini kan. Itu terjadi di sana, terjadi huru hara besar, masya Allah. Terjadi masya Allah syai'un azim. Qutbaniyatul Jilani, Qutbiniyatul Syadili, martabatnya Maulana Ilyas, wahir di sana. Allahu Akbar. Itu. Terus Pak Yai Uzair masih sugeng. Masih sugeng. Uzair itu orang alim yang soleh. Baik beliau. Subhanallah, luar biasa ya. Cuma waktu yang membatasi kita. Sudah 1,5 jam berjalan. Perlu ditutup beliau.
saya. Antum tutup, Pak. Antum lah tutup. Closing statementnya sebenarnya saya nggak rela, masih 2 jam lagi kalau bisa. Tapi apa daya ya, baterainya ini juga ada batasnya persentasenya. Jadi ini luar biasa bertemu dengan seorang ulama mu'allif kitab ya, jamaah tabligh juga, tidak hanya jamaah tabligh saja tapi seorang dai ya, lintas negara, dan beliau seorang laduni juga ilmunya, dan seorang yang soleh dan muslih ya, tidak memilih dunia. Di antaranya ditawari tadi kalau mau 5.000 kota Cirebon ya. Sekarang berapa puluh miliar kalau mau harta ya, ini mau terkenal terhormat jadi ulama, langsung mangku pondok pesantren di sana. Luar biasa. Lalu bertemu dengan kakek buyutnya seperti yang beliau sampaikannya. Subhanallah, terima kasih atas segala perhatian panjenengan semua, termasuk guru saya juga yang menasihati untuk warna-warni dalam setiap tema walaupun beda narasumbernya. Matur suwun, terima kasih. Para pemirsa juga mendapatkan ilmu yang berimbang ya, dan akhirnya akan lebih bijaksana. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya dan maslahannya. Semoga Pak Yai Umar juga panjang umur dan sehat selalu, diridhoi oleh Allah Ta'ala dalam setiap langkahnya, duryahnya thayyibah, duryatan yang thayyibatan, soleh dan solehah semua. Monggo Yai, kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.